Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anita Salsabila, mahasiswa dari semester 6 dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi literasi digital. Mari kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu literasi digital. Nah, menurut Martin yang dikutip oleh Nopal 2021, literasi digital ialah kemampuan individu untuk menggunakan alat digital secara tepat sehingga ia terfasilitasi untuk dapat menelusuri, mengendalikan, menginterogasikan, mengevaluasi, serta menganalisis sumber daya digital agar membangun pengetahuan baru, membuat media untuk berefleksi, berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi kehidupan tertentu untuk mewujudkan pembangunan sosial dari berbagai bentuk literasi, yaitu seperti komputer, informasi teknologi, visual, media, dan komunikasi. Nah, teman-teman, di sini prinsip digital ada 4, yaitu pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip digital, yaitu yang pertama adalah pemahaman. Nah, pemahaman adalah mengacu pada kemampuan masyarakat untuk menangkap dan mengerti informasi yang disampaikan oleh media, baik secara langsung maupun tersirat. Ini berarti individu tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga mampu menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya dengan cara yang kritis dan mendalam agar dapat menggunakan informasi tersebut secara tepat. Nah, yang kedua, saling ketergantungan. Prinsip ini menegaskan bahwa berbagai jenis media tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Setiap media memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi, sehingga keberadaannya dan efektivitas sebuah media akan lebih optimal jika didukung oleh media lain. Dengan demikian, media-media tersebut harus mampu berdampingan dan bekerja sama untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Yang ketiga, faktor sosial. Nah, faktor sosial ini penting sekali teman-teman, karena interaksi antara media dan penyebaran pesan yang berfungsi sebagai saluran untuk berbagi informasi kepada publik dan keberhasilan media dalam jangka panjang sangat bergantung pada hubungan timbal balik antara penyebar informasi dan penerima. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam keberlangsungan media. Dan yang terakhir adalah kurasi. Nah, kurasi adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi agar dapat dikaji kembali di waktu yang akan datang. Selain itu, di sini kita akan membahas tentang manfaat literasi digital. Nah, menurut Durjana 2022, banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari literasi digital di era digital saat ini. Berikut adalah manfaat dari literasi digital, yaitu yang pertama, efisien waktu, yang kedua, belajar lebih cepat, yang ketiga, menghemat biaya, yang keempat, meningkatkan keamanan, yang kelima, selalu mendapatkan informasi terbaru, dan yang keenam, terhubung dan terkoneksi secara konsisten. Yang ketujuh, mengambil keputusan lebih tepat. Yang kedelapan adalah membuka peluang kerja lebih banyak. Yang kesembilan, menghilangkan rasa jenuh. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi peradaban. Di suatu hari yang cerah, ada seorang anak perempuan bernama Jenny yang sedang bermain di ruang tamu sambil menggulir layar handphonenya. Lalu tiba-tiba ia terkejut melihat layar handphonenya. Hah? Apakah jika makan semangka setelah minum susu akan berubah jadi naga? Tidak. Lalu datanglah kakak laki-lakinya bernama Jevan segera menghampiri adiknya.
Banyak banget loh Jen berita bohong di internet. Makanya penting banget buat kamu berpikir kritis dan cari tahu dulu kebenarannya. Jangan gampang percaya. Jika kamu kurang yakin dengan pendapat kakak, bisa tanyakan kepada ibu lagi ya. Lalu Jenny bergegas menemui ibu ke dapur sambil menunjukkan ponselnya ke ibu untuk memastikan apakah benar berita itu. Itu namanya hoax, nak. Hoax adalah cerita palsu yang sering muncul di internet. Jadi kita harus hati-hati dan tidak langsung percaya pada semua yang kita lihat. Tidak semua yang kita baca atau lihat secara online adalah benar. Banyak berita palsu, hoax yang dibuat untuk menipu atau menyesatkan orang. Jadi jangan gampang percaya ya, nak.